Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sekarang ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu analisis proses bisnis di Asmara Art and Cafe. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7 ini. Yang pertama ada Silver Apelianimus, lalu ada Stephanie Carolinchen, lalu ada saya Evelyn Misal Aurelia, dan Valencia Elsa Kunia. Yang pertama, saya ingin mempresentasikan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini yang pertama ada deskripsi umum. Asmara Art and Cafe merupakan sebuah kafe bar bernuansa retro yang menjual berbagai makanan dan bir dengan spesialisasi makanan Brasil. Asmara Art and Cafe terletak di Jalan Tito Hiburan nomor 22 dan buka setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 sore hingga jam 12 malam. Sesuai dengan namanya, Asmara Art and Cafe memadukan unsur art di dalamnya. Terdapat live music setiap malamnya dan pameran lukisan di waktu-waktu tertentu. Yang kedua ada deskripsi khusus. Asmara Art and Cafe berdiri tahun 2019 dan terletak di daerah wisata kuliner. Selain itu, Asmara Art and Cafe memiliki keunikannya tersendiri sebagai strategi untuk mempertahankan eksistensinya. Asmara Art and Cafe ini juga mengadakan pameran pada waktu-waktu tertentu. Hal inilah yang menjadi salah satu daya tarik dan keunggulan dari kafe ini. Asmara Art and Cafe juga memiliki tempat yang nyaman dan estetik sehingga banyak anak-anak muda yang tertarik untuk datang ke Asmara Art and Cafe. Asmara Art and Cafe juga mengadakan live music setiap malamnya dengan genre yang bervariasi. Selain musisi Jogja, beberapa kali Asmara Art juga mengundang musisi dari luar negeri. Asmara Art and Cafe merupakan perusahaan keluarga yang dikelola oleh 4 owner dan memperkerjakan 3 karyawan, yaitu waiters, kasir, dan chef, serta seorang financial manager. Untuk mempertahankan proses bisnisnya, selain owner, karyawan, dan manajer, Asmara Art and Cafe juga bekerja sama dengan supplier bahan makanan, serta bir, brand-brand lokal, dan pembuat event lukisan. Selanjutnya kita akan masuk pada bab yang kedua yaitu analisis dan kebutuhan. Untuk analisis, Asmara Art Cafe memiliki dua proses bisnis utama yaitu jual beli makanan dan jual beli lukisan. Untuk jual beli makanan dimulai dari customer yang memesan kepada waitress, kemudian diproses oleh chef, dan dibayar oleh customer menggunakan dua metode antara lain kris atau tunai. Untuk memenuhi kebutuhan di dapur, Asmara Art Cafe bekerja sama dengan beberapa supplier. Kemudian untuk pembekuan masih dilakukan secara manual oleh owner. Dan yang kedua adalah proses bisnis penjualan lukisan, di mana Asmara Art Cafe mengambil 30% keuntungan dari penjualan. Selanjutnya, ada bisnis model kanvas dari Asmara Art Cafe, yaitu yang pertama ada customer segment, yaitu orang-orang yang ingin nongkrong, para turis, dan para penyuka bir. Selanjutnya ada value proposition, yaitu live music, pameran lukisan, makanan Brazil, dan tempat yang nyaman dan estetik untuk berfoto. Selanjutnya ada channels yaitu offline store, online food delivery seperti Gojek, dan juga media sosial yaitu Instagram. Untuk customer relationship dilakukan Asmara Art Cafe melalui Instagram. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu hasil dari penjualan makanan dan minuman. Kemudian komisi sebesar 30% dari penjualan lukisan yang dilakukan di pameran lukisan. Selanjutnya ada key resources, yaitu bahan makanan dan minuman, sumber daya manusia atau karyawan, bangunan, dan juga alat musik dan sound. Selanjutnya ada key activities, yaitu melakukan promosi dan memberikan informasi melalui media sosial, yaitu Instagram. Kemudian melakukan kerjasama dengan pembuat event dan band. Kemudian mengelola dan membeli stok pada Asmara Art Cafe. Kemudian ada memasak makanan dan meracik bir. Dan yang terakhir ada penjualan makanan, minuman, dan bir. Selanjutnya ada key partners, yaitu yang pertama ada supplier bahan makanan dan bir. Yang kedua band yang akan tampil pada live music, kemudian ada pembuat event pameran, dan jasa kurir ojek online. Dan yang terakhir ada cost structure, yaitu biaya tenaga kerja atau pembayaran pada karyawan, pembayaran band, biaya overhead seperti listrik dan air, dan juga biaya bahan makanan. Oke, kita lanjut ke kebutuhan. Jadi setelah kita melakukan analisis, kita menyimpulkan bahwa kebutuhan yang diperlukan Asmara Art and Cafe adalah sebuah sistem pembayaran yang terhubung langsung dengan sistem pembukuan dan juga sistem pencatatan stok. Hal ini dikarenakan sistem di Asmara ini semuanya masih manual dan kami nilai hal ini kurang efektif dan efisien. Setelah kita melakukan validasi juga dengan owner dan karyawan, mereka pun menyetujui bahwa hal ini yang menjadi kebutuhan dari Asmara Art and Cafe. Selanjutnya adalah metode. Kami menggunakan 4 metode untuk menganalisis kebutuhan sistem Asmara Art and Cafe.
yaitu observasi, interview, user task, dan problem report. Yang pertama adalah observasi. Metode observasi dilakukan dengan mengamati proses bisnis yang terjadi di Asmara Art and Cafe, mulai dari customers, lokasi, dan proses bisnis secara umum, seperti proses jual beli makanan, bir, dan lukisan. Yang kedua adalah interview. Kami melakukan wawancara untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai proses bisnis yang terjadi di Asmara Art and Cafe, yaitu dengan berkomunikasi secara langsung dengan karyawan dan owner, atau via WhatsApp jika ada pertanyaan tambahan. Yang ketiga adalah user task. Metode ini memungkinkan kami untuk mengamati proses atau langkah-langkah yang terjadi di dalam Asmara Art and Cafe. Dan yang terakhir adalah problem report. Kami mencoba untuk menyelesaikan dan memberi solusi untuk permasalahan yang ditemukan. Kemudian kami juga akan melakukan validasi mengenai permasalahan tersebut kepada owner. Selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram pada Asmara Art and Cafe memiliki 6 kelas, yaitu karyawan, transaksi, bahan makanan, laporan transaksi, pembelian stok, dan owner. Kelas karyawan memiliki hubungan asosiasi dengan kelas transaksi, karena karyawan dapat membuat transaksi. Kemudian, kelas karyawan juga memiliki hubungan asosiasi satu arah dengan kelas bahan makanan, karena karyawan dapat melihat stok bahan makanan. Kemudian, kelas bahan makanan memiliki hubungan asosiasi dua arah dengan transaksi, karena kedua kelas tersebut bisa saling mengakses. Kemudian, kelas transaksi juga memiliki hubungan agregasi dengan kelas laporan transaksi. Kemudian, pembelian stok. Pembelian stok juga memiliki hubungan dependensi dengan stok bahan makanan. Pembelian stok didasari oleh stok bahan makanan. Kemudian, owner memiliki hubungan asosiasi satu arah dengan 3 kelas, yaitu kelas pembelian stok, bahan makanan, dan laporan transaksi. Owner dari Asmara Art and Cafe ada 4 orang, sehingga semua dokumen yang masuk terdiri dari masing-masing 4. Oke, selanjutnya kita akan membahas activity diagram dari proses penjualan di Asmara Art and Cafe. Pertama, customer akan memesan makanan dan pesanannya akan dicatat oleh waitress. Kemudian, pesanan itu akan diterima oleh kasir dan juga chef. Chef yang menerima pesanan kemudian akan menyiapkan makanannya, dan setelah makanan siap, dia akan menginformasikannya kepada waitress. Nah, waitress dia akan mengantarkan makanan siap kepada customer. Setelah customer menerima makanannya, dia akan melakukan pembayaran. Nah, tadi kan kasir dia menerima pesanan. Nah, dari pesanan itu dia akan mengkalkulasikan total harganya. Setelah itu, customer bisa melakukan pembayaran melalui QRIS ataupun cash. Kalau QRIS dia akan scan QR code, kalau cash dia akan menyerahkan uang secara tunai. Kemudian kalau ada kembaliannya, kasir akan menyerahkan kembalian. Setelah itu, setelah pembayarannya selesai, kasir akan memberikan nota dan customer akan menerima nota. Oke, kita lanjut ke diagram berikutnya yaitu UCD. Jadi, pada sistem di Asmara Art and Cafe ini ada 4 aktor. Yang pertama ada waitress, kemudian customer, kemudian kasir, dan juga owner. Nah, untuk waitress sendiri, dia bisa melakukan order food atau input pesanan makanan dan juga edit order. Tapi edit order hanya dapat dilakukan kalau udah ada inputan pesanan makanan. Nah, untuk customer sendiri, dia bisa melakukan pembayaran makanan dan minuman. Tapi, pembayaran makanan dan minuman ini hanya dapat dilakukan kalau udah ada inputan pesanan makanan. Nah, untuk kasir, dia bisa melakukan pembayaran juga, kemudian dia bisa edit order, dan juga mengkonfirmasi untuk pendapatan atau transaksi hariannya. Nah, untuk edit order pada kasir ini bersifat opsional, jadi bisa dilakukan, bisa enggak. Tergantung nih customer-nya ada revisian untuk order atau enggak. Kalau enggak ada, ya enggak apa-apa gitu. Pembayaran akan tetap bisa dilakukan. Nah, untuk owner, dia bisa melakukan evaluasi, laporan bulanan, dan juga cek supplies, edit supplies, dan order supplies. Nah, untuk laporan bulanan ini, dia include dengan transaksi harian. Jadi, si kasir ini harus melakukan konfirmasi transaksi harian per harinya, supaya laporan bulanan ini bisa direkap atau dibuat. Seperti itu. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai sequence diagram. Terdapat 3 proses bisnis, yaitu pemesanan, pembayaran, serta pengelolaan inventory. Pemesanan dapat dilakukan oleh pelayan dengan cara menginput makanan. Pelanggan dapat mengubah inputan pesanan mereka melalui pelayan. Stok bahan baku akan dikurangi setelah proses input pemesanan selesai. Proses pembayaran makanan dikerjakan oleh kasir, kemudian data transaksi tersebut akan diterima oleh owner. Owner juga berperan dalam pengelolaan inventory, yaitu menambah dan mengurangi stok bahan makanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.